Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Nak Malianti silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih kepada Nak Malianti. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul kembali pada siang hari ini melalui Google Meeting. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Sebelum memulai, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil tolong on mic ya. Tia Ratu Sadia, Bu. Nurul Fadila. Hadir, Bu. Wah, berarti anak kelas 96 hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu mau mengajak kalian semua untuk mendengarkan lagu wajib Garuda Pancasila. Baik, langsung saja. Ada yang tahu tidak kita akan membahas mengenai apa pada siang hari ini? Di sini kita akan membahas terkait makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, betul sekali. Kita pada siang hari ini akan membahas makna alinea dan pokok pikiran pembukaan UUD 1945, di mana Ibu akan mengajar kalian bersama 3 rekan Ibu yang lainnya, yaitu yang pertama itu ada Ibu Jessica. Halo anak-anak semua. Ada Ibu Widya. Dan ada Pak Deviansyah. Halo semua. Baik, itulah tadi beberapa rekan Ibu yang akan mengajar kalian juga pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu Pancasila? Saya, Bu. Ya, silakan pada Nak Nurul. Pancasila itu berasal dari kata panca yang artinya 5, dan sila itu yang berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila itu adalah kelima prinsip atau 5 dasar asas yang menjadikannya itu sebagai ideologi suatu negara, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih kepada Nak Nurul. Nah, Ibu Jessica boleh tolong di-share PPT kita. Ya, benar sekali. Seperti kata Nurul tadi, Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia, terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Dapat kita simpulkan kalau Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin ini saja materi dari Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Jessica. Kepada Ibu Jessica, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti atas kesempatannya. Jadi anak-anak, Ibu izin melanjutkan materi kita. Sebelum masuk ke materi kita yang kedua ini tentang makna adanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu juga tanya lagi nih sama anak-anak ya. Menurut kerja paksa pada zaman penjajahan dahulu itu masuk ke dalam makna
alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu izin menjawab. Oke, Tia, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab pendapat dari di alinea pertama Bu, karena pada alinea ini menjelaskan tentang bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah tersebut. Oke, bagus sekali Tia. Beri aplaus dulu ya untuk Tia. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi, makna alinea pertama yaitu menjelaskan penyataan kemerdekaan bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan bersifat universal. Alinea dapat dalil objektif juga yang menyatakan bahwa penjajahan dan beri keadilan, dan juga terdapat dalil subjektifnya yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Tadi contohnya adalah kerja paksa di zaman penjajahan. Selanjutnya, makna alinea pembukaan yang kedua, yang mana di sini harus memperlihatkan 3 poin ini. Terus kalian ingat ya, yang pertama yaitu perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang terakhir, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini juga menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa yang telah sampai menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Selanjutnya, makna alinea ketiga, yang mana alinea ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, yang merupakan motivasi spiritual Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, makna alinea pembukaan yang keempat, yaitu mempunyai poin ini yang harus diingat. Yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu republik. Dan yang terakhir, dasar negara, yaitu Pancasila. Mungkin sekian dari Ibu, selanjutnya bisa dijelaskan terlebih lanjut oleh Ibu Lydia. Silakan Ibu Lydia. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Jessica. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan atau melanjutkan menjelaskan materi mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Oke, yang pertama adalah pokok pikiran pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, atau pokok pertama ini disebut dengan pokok pikiran persatuan. Pada hakikatnya, negara Indonesia dalam hal ini selalu menghendaki persatuan. Oleh karena itu, negara mampu mengatasi paham individualistik di mana warga negara dan penyelenggara negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan dan individu. Selanjutnya ada pokok pikiran kedua yang berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau pokok pikiran kedua ini disebut dengan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran kedua ini mengacu pada tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada pokok pikiran ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, atau pokok ketiga ini disebut dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dalam pokok pikiran ketiga ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan.
Pokok pikiran ketiga ini juga sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan sesuatu. Pokok pikiran ini juga menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Pokok pikiran inilah yang menjadi dasar politik negara. Oke, yang terakhir ada pokok pikiran keempat yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, atau disebut dengan pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran keempat ini menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar haruslah mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara lainnya untuk memelihara budi pekerti luhur. Jadi dapat ditegaskan bahwa pokok pikiran ini mengandung arti negara berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Ibu. Jika tidak ada yang bertanya, sekarang giliran Ibu yang bertanya. Coba siapa yang bisa sebutkan dan jelaskan pokok pikiran alinea ketiga dan keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Lianti, silakan. Baik Bu, untuk pokok pikiran yang berbunyi negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dalam pokok pikiran ketiga ini menyatakan bahwa negara yang terbentuk dalam UUD itu harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan, yang mana pada pokok pikiran ini juga sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang mengedepankan masyarakat untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan sesuatu. Yang selanjutnya itu ada pokok pikiran keempat, yang mana berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada pokok pikiran keempat ini menyatakan bahwa dalam UUD haruslah mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara lainnya untuk memelihara budi pekerti luhur. Jadi dapat ditegaskan bahwa pokok pikiran ini mengandung arti negara berdasarkan takwa Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Marlianti. Kita beri aplaus dulu. Oke, lanjut materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Pak Devi. Pada Pak Devi, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya. Nah, untuk materi selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang pentingnya pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum maupun hukum yang tidak. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Pengertiannya ini, maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kedudukan tertinggi di Indonesia, maka pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti TAP-MPR, Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan sebagainya. Dengan demikian, undangan di Indonesia
harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya terkandung asas negara yang Pancasila. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 memuat dasar filsafat negara Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945 merupakan satu kesatuan yang dapat dipisahkan, bahkan merupakan satu rangkaian nilai dan norma yang tertentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari rangkaian pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang tidak lain Pancasila. Sedangkan Pancasila itu sendiri merupakan nilai yang telah mampu memberikan semangat kepada terancang dengan hikmah dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semangat pembukaan yang disemangati pasar-pasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin terkait dengan pentingnya pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Ya, sepertinya sudah. Nah, untuk lebih lagi kita baca kembali Pancasila ya. Poin-poin dari Pancasila. Ada yang bisa memimpin Pancasila nggak di sini? Mungkin untuk teman-temannya membaca Pancasila. Bimo bisa nggak? Oke, baik, silakan Rizky Bimo. Biar lebih semangat lagi. Baik, Pak. Untuk membacakan Pancasila. 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 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Baik, terima kasih Pak Devi. Untuk selanjutnya mungkin Ibu Jessica mau menayangkan video untuk diperlihatkan kepada siswa. Kepada Ibu Jessica, disilakan. Ibu belum muncul, Bu. Wah, merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Mengandung nilai-nilai universal dan lestari. Makna pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Pertama, mengungkapkan dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan etika. Kedua, mengungkapkan pernyataan subjektif yaitu bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Makna pembukaan UUD 1945 alinea kedua. Pertama, mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kedua, menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. Makna pembukaan UUD alinea ketiga. Pertama, memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pertumbuhan atas proklamasi kemerdekaan. Kedua, menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Makna pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pertama, menegaskan tujuan dan prinsip
prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. 2. Menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi sekaligus menjadi tujuan. Ketiga, menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik. Keempat, menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar Pancasila. Pokok pikiran AD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok pikiran yang merupakan falsafah negara Indonesia Pancasila, yaitu 1. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Negara melindungi segenap bangsa dan sumber daya Indonesia berdasarkan persatuan. 4. Negara yang berkedaulatan rakyat. 5. Negara mewujudkan keadilan sosial. Batang tubuh UUD. Oke, itu untuk sebelum menutup pembelajaran, tapi Ibu sama Ibu Siti berikan tugas untuk kalian yang kalian kerjakan. Nanti kami akan share linknya di kelas ya. Oke. Silakan saya kembalikan kepada Bu Siti Amanah untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Jessica. Usai sudah pemaparan materi dari kami berempat pada siang hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang telah kita bahas pada siang hari ini? Ya, silakan kepada Nak Zakia. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi bahwasanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Jadi UUD ini menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Nah, dalam pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kepada anak Rizky mau dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Nak Bimo. Mungkin ini saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.